Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksy Putra Pratama. Hari ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Sistem Organisasi Pertandingan Olahraga, yaitu pertemuan ke-15 tentang sistem pertandingan pada sebuah kompetisi. Langsung saja saya akan masuk ke materi pertemuan ke-15 ini, itu sistem pertandingan pada kompetisi olahraga. Yang mana di sini saya akan langsung mengambil sebuah cabang olahraga yang berkaitan dengan cabang yang saya ambil atau akan saya dalami, yaitu pada cabang sepak bola. Yang mana sepak bola ini memiliki aturan pusat, yaitu baik itu nasional maupun internasional, dan juga ada pun yang terendah yaitu pada tingkat kabupaten atau kabupaten kota. Itu dalam induk dari organisasi sepak bola pada kabupaten kota itu bisa berbentuk ASKAP atau Asosiasi Sepak Bola Kabupaten, atau juga ASKOT, Asosiasi Sepak Bola Kota. Dan yang paling tertinggi di nasional atau Indonesia yaitu disebut dengan PSSI. PSSI yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang mana seluruh aturan dari setiap pertandingan olahraga setiap pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia ini di bawah, yaitu berdiri di bawah naungan PSSI pusat yang terletaknya yaitu di Jakarta. Dan kemudian untuk sepak bola internasional itu ada FIFA, yaitu Forum International Football Association, yaitu induk dari sepak bola, induk dari segala aturan sepak bola di internasional. Baiklah, langsung saya akan masuk ke materi sistem pertandingan pada kompetisi olahraga sepak bola, yaitu ada 3 sistem pertandingan yang umum digunakan di nasional maupun tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama itu sistem gugur atau knockout system, yaitu setiap tim yang terdiri dari bisa itu tim 8 tim, 9 tim, 16 tim, 32 tim, 62 tim, itu tergantung dari kepanitiaan seberapa sanggupnya melaksanakan sebuah event pertandingan sepak bola. Yang mana itu sistem gugur ini dikelompokkan juga menjadi 2, yaitu yang mana anggota atau pesertanya itu terdiri dari jumlah yang genap. Itu jumlah yang genap bisa kita lihat di sini. Ada dari 2 pool, itu anggap ini pool A dan pool B, yang mana setiap pool tersebut terdiri dari sama banyak anggota, yang mana setiap tim akan berhadapan dengan A dengan B, C dengan D, E dengan F, G dengan H. Yang mana setiap tim tersebut dari 8 tim tersebut akan melaju ke babak kedua atau babak selanjutnya, babak perempat final, yaitu terdiri dari 4 tim. 4 tim tersebut akan berhadapan di semifinal atau bisa kita sebut dengan semifinal, yang mana setiap tim dari 4 tim tersebut hanya akan ambil 2 yang akan melaju ke babak final. Dan 2 tim yang melaju ke babak final tersebut akan memperebutkan juara 1 dan juara 2. Dan yang dua tim yang kalah pada semifinal tersebut, apabila kepanitiaan atau penyelenggara kompetisi mengadakan atau memberi juara ketiga dan 4, maka yang kalah dari semifinal tersebut akan bertanding kembali memperebutkan juara peringkat ketiga dan peringkat keempat. Ini juaranya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini bentuknya yang akan diperebutkan oleh pool 1, 2, 3, 4 ini. Yang akan saling bertanding untuk mendapatkan juara 1, dan yang kalah akan mendapatkan juara 2. Di pertandingan berikutnya akan berebut kembali, yang kalah pada semifinal akan memperebutkan juara 3 untuk menjadi peringkat ketiga yang diberi hadiah, dan bisa juga diberi hadiah untuk peringkat keempat berupa sebuah penghargaan atau apresiasi yang telah memenangkan sekali pertandingan dan melaju ke babak berikutnya. Sedangkan untuk yang sistem ganjil, semua tim tetap dari 8 tim tersebut akan dalam sistem ganjil ini hampir sama dengan genap, cuma bedanya itu terletak pada jumlah anggota peserta dalam pertandingan tersebut.
Yang mana dari sistem pertandingan ganjil ini setiap 8 tim akan saling beradu, akan saling bertanding di putaran pertama. Sedangkan di putaran kedua tetap akan diadakan dengan sistem semifinal atau ada 4 tim memperebutkan tiket final. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tersebut, dan yang kita garis bawahi di sini itu yang full di bawah ini, yang mana tim di sini akan saling berhadapan kembali, berhadapan di putaran pertama, dan siapa yang pemenangnya akan berhadapan dengan full di bawah ini. Kemudian dilanjutkan dengan langsung dilanjutkan dengan semifinal pertama dan semifinal kedua ditangguhkan sebentar, dan dilanjutkan dengan pertandingan antara pemenang dari pool di sini dengan pool di sini, yaitu untuk merebutkan tiket semifinal keempat. Apabila telah selesai memperebutkan final keempat, tim yang melaju ke babak semifinal ketiga dan keempat ini akan diberikan waktu untuk istirahat, kemudian akan melanjutkan pertandingan. Pertandingan berikutnya itu pada semifinal ketiga dan keempat. Lanjutkan apabila di sini sudah terdapat tim pertama yang lolos, di sini akan lanjutkan, dan apabila sudah terdapat pertama tim yang lolos kedua akan lanjutkan dengan final, dan sistemnya pun dengan sistemnya tersebut akan sama dengan genap di sini. Apabila diadakan peringkat ketiga, maka yang kalah di semifinal 1-2 tersebut akan bertanding kembali memperebutkan tiket untuk mendapatkan peringkat ketiga. Mungkin saya rasa untuk sistem pertandingan kompetisi sepak bola pada sistem gugur atau knockout system saya rasa sudah paham. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya, yaitu setengah kompetisi. Setengah kompetisi di sini, mari kita lihat pertandingan secara umum yang menggunakan sistem setengah kompetisi di sini. Baik kalau untuk nasional yaitu Piala Presiden. Piala Presiden di sini, Piala Presiden Indonesia yang dulu pernah saya baca dan saya tonton dan simak dari awal pertandingan sampai habis, yaitu terdiri dari 32 tim, yang mana setiap tim tersebut terdiri dari tim dari liga teratas atau Liga 1 itu sekitar 16 tim, dan 16 timnya lagi terdiri dari tim Liga 2 nasional dan Liga 3 nasional, baik Liga 3 nasional dan beberapa dari tim Liga 3 provinsi atau Liga 3 Nusantara. Yang mana dari 32 tim tersebut akan dibagi menjadi akan dibagi menjadi 8 grup atau 8 pool, yaitu A, B, C sampai dengan H. Yang mana di setiap pool tersebut akan terdiri dari masing-masing pool 4 tim. Yang mana 4 tim tersebut akan saling berhadapan satu sama lain hanya satu kali pertandingan, yang mana letak pertandingan tersebut biasa pada Piala Presiden 2018 saya lihat itu ada 8 tim, yaitu semua tempat atau venue-nya terletak di Pulau Jawa. Yang mana itu ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, dan Surabaya, dan 3 tempat lain itu dibagi dari 5 provinsi 5 tempat yang saya sebutkan tadi. Yang mana dari antara 8 full di sini hanya akan ada 2 yang akan lolos ke babak berikutnya. Dari tim yang di grup yaitu akan saling berhadapan. Maka dari 32 tim tersebut yang sudah saling berhadapan diperkecil lagi menjadi 16 tim. Yang mana di babak 16 di babak 16 besar ini setiap tim akan bertanding menggunakan sistem gugur. Nah, kita lihat bagannya di sini terdiri dari 2 full juga, yaitu full bisa kita sebut dengan full I dengan full J. Apabila full I dengan full J ini telah mendapatkan pemenang, maka akan diadu di final. Di finalnya itu yang kalau tidak salah saya pada Piala Presiden tersebut finalnya diadakan di Gelora Bung Karno. Yaitu
lanjutan dari sistem setengah kompetisi tersebut. Dari 16 tim yang sudah berlaga, dari 32 tim yang sudah berlaga, 16 tim terbaik akan diadu lagi menggunakan sistem gugur atau knockout system, yang mana guna dari knockout system di sini untuk lebih mempersingkat waktu dari sebuah kelancaran pertandingan tersebut, yang mana apabila terus digunakan dengan saling berhadapan maka akan banyak menghabiskan biaya dan pertandingan Piala Presiden tersebut akan berjalan dengan lama dan banyak tim-tim yang tidak bisa mempersiapkan atau akan lambat mempersiapkan timnya untuk kompetisi tertinggi Indonesia, yaitu Liga 1. Nah, mungkin hanya itu tentang setengah kompetisi, dan saya anggap itu sudah selesai atau sudah saya jelaskan. Ya baiklah, di sini saya akan sedikit membandingkan antara gugur dengan setengah kompetisi. Yang mana sistem gugur ini akan sedikit lebih menghemat biaya dari penyelenggara pertandingan dan peserta pertandingan, karena hanya yang terbaik yang akan berlaga dan siapa pemenangnya, dan itulah yang akan berlanjut, dan yang kalah harus berlapang dada menerima kekalahan untuk pulang ke tempat timnya masing-masing. Dan setengah kompetisi ini juga akan menghabiskan banyak dana dan juga bisa menghasilkan banyak uang dari sponsor atau dana yang masuk, yaitu berupa dengan sponsor-sponsor yang bisa mendukung tim, keadaan financial tim, dan kerugiannya yaitu dari waktu tersebut, waktunya itu akan lama. Jadi saya rasa itu selesai. Kita masuk yang berikutnya, yaitu kompetisi penuh atau full competition. Kompetisi penuh di sini biasanya itu terdiri dari 16 tim atau 32 tim dan bisa juga 18 tim, tergantung dari penyelenggara kompetisi tersebut. Sedangkan kita lihat di Indonesia, yaitu biasanya diadakan sebanyak 16 tim, yaitu liga tertinggi Indonesia yaitu Liga 1, yang kemarin kita bisa berganti dengan dari ISL, Shopee Liga 1 dan lain sebagainya. Itu tergantung dari pendanaan pihak sponsor dan hasil kerjasama dari pihak sponsor dengan PSSI. Dimana kompetisi penuh sini 16 tim akan saling berlaga hanya satu kali dalam paruh musim pertama. Itu 16 tim, ada yang bermain di kandang dan ada yang bermain di tandang. Sedangkan untuk paruh musim berikutnya, yaitu musim kedua, untuk paruh musim pertama akan ditetapkan siapa juara dari setiap tim yang berlaga, yang mana juara tersebut ditentukan melalui poin tertinggi dari putaran pertama, dari semua laga yang dihadapinya, berapa poin yang dia kumpulkan, siapa yang tertinggi itu juara paruh musim. Juara paruh musim ini tidak diberikan hadiah secara langsung, tetapi akan mendapatkan tunjangan atau hadiah yang lebih dari pihak sponsor yang mendanai tim tersebut. Sedangkan untuk paruh musim kedua ini akan terjadinya pertandingan yang sangat sengit dari seluruh tim di sini, yang mana tim papan atas dari 5 tim teratas akan saling berebut untuk kursi juara pada paruh musim kedua. Sedangkan untuk papan tengah akan bersaing untuk bisa naik ke kasta tertinggi atau papan atas dari Liga 1 Indonesia tersebut. Sedangkan untuk yang di papan bawah akan saling berusaha atau tikung menikung dalam permainan yang harus memenangkan setiap pertandingan, yang mana itu bisa main tandang atau main kandang untuk bisa naik ke papan tengah dan ke papan atas. Yang mana dari papan bawah ini akan ada 3 yang terdegradasi. Maksudnya terdegradasi di sini, tim yang 3 tim terbawah ini yang tidak memenuhi atau poinnya jauh di bawah teman-teman dari bawah tim-tim lainnya, dengan sangat terpaksa 3 tim di sini harus turun kasta ke Liga 2 pada musim berikutnya. Yang mana apabila
setelah jatuh ke Liga 2, maka tiga tim tersebut akan bersaing kembali untuk bisa naik ke Liga 1. Apabila pada di akhir laga telah menyelesaikan setiap pertandingan, maka akan ditentukan siapa juara di akhir musim tersebut, yaitu melalui poin tertinggi dari setiap pertandingan yang dijalankan. Apabila juara yang telah dijalankan di paruh musim kedua ini barulah akan mendapatkan hadiah dari pihak tertinggi, yaitu PSSI dan beberapa faktor pendukung lainnya, faktor pendukung kompetisi Liga 1 Indonesia tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.